Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Pagi hari ini, Kamis 14 Agustus 2020, bersama-sama kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari mengawali perenungan pada program Pelita Bagi Kakiku ini. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Engkau telah memberikan hari yang baru di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, mohon kiranya di pagi yang baru ini Engkau boleh berkata-kata kepada kami, memberikan kekuatan dan kesegaran. Biarlah langkah hidup kami senantiasa diterangi oleh pelita firman Tuhan yang menjadi terang bagi langkah kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab secara leksionaris pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2020, terambil dari Kitab Wahyu. Saya akan bacakan, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Wahyu pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul kepada perikop ini, Nyanyian Mereka yang Menang. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata
kebenaran segala penghakiman-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kita serta mengerjakannya, melakukannya, melaksanakannya dengan penuh sukacita dan kesetiaan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang mencoba untuk menghindari penderitaan, menghindari masalah, menghindari pergumulan. Mengapa? Karena memang ketika menjalani sebuah masalah, ketika menjalani sebuah pergumulan, perasaan yang ada di dalam hati setiap pribadi pasti tidak enak, tidak menyenangkan. Dan oleh karena itulah ibu bapak saudara yang terkasih, manusia mencoba untuk mengatasi segala keterbatasan, segala kelemahan, segala masalah, segala pergumulan dengan kepandaiannya, dengan kemampuannya, dengan segala kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Ketika orang sakit, mencari obat. Supaya apa? Supaya tidak terus-menerus berada di dalam perasaan sakit. Karena sakit itu tidak enak. Orang akan minum obat, orang akan minum vitamin, orang akan mencoba untuk mengkonsumsi suplemen dan lain sebagainya. Dalam berkomunikasi, tentu ibu, bapak, saudara masih ingat betapa teknologi informasi sudah berkembang sedemikian rupa. Dulu telepon menjadi barang yang sangat berharga. Saya masih ingat betul ketika saya baru berada di kelas 4 SD, orang tua saya memasang telepon. Pesawat telepon yang ada pada waktu itu cukup mahal, dan kalau ibu bapak saudara ingat, khususnya yang sudah berusia dewasa, maka pesawat telepon pada waktu itu masih menggunakan satu jari untuk kemudian diputar sesuai dengan nomor yang dituju. Baru kemudian berkembang menjadi tekanan tombol, ditekan, dan kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi telepon genggam, masih cukup besar, sebesar batu bata, dan kemudian perlahan-lahan telepon genggam itu berubah menjadi telepon pintar. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, pada hari ini sudah terdapat ada begitu banyak macam platform bagi seseorang untuk berkomunikasi melalui telepon pintar. Banyak perkembangan terjadi di dalam usaha manusia untuk mengatasi hambatan-hambatan, masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kitab Wahyu ini ditulis, masyarakat atau komunitas orang beriman
sedang mengalami masalah. Apa masalah mereka? Ibu bapak, saudara yang terkasih, karena iman mereka kepada Kristus, mereka mengalami penganiayaan. Pada waktu itu, kaisar yang berkuasa memproklamasikan diri sebagai anak dewa, dan oleh karena itu semua orang yang berada di daerah jajahan dan kekuasaannya harus menyembah dia, harus memperlakukan dia sebagai penguasa tertinggi, sebab dia adalah keturunan dewa, dia anak dewa. Segala kekuasaan ada di tangannya. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, tidak ada satupun orang di daerah jajahan dan daerah kekuasaannya yang boleh membandingkan dirinya dengan dewa-dewa atau sesembahan yang lain. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, ia berseru-seru dan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang." Kehadiran Kristus di dunia ini melambangkan kehadiran kerajaan Allah. Allah sendiri turun ke dalam dunia kepada milik kepunyaannya. Dan oleh karena itu, mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen, mereka yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, betul-betul menundukkan hati mereka, menundukkan hidup mereka, menundukkan diri mereka kepada kehendak Allah, kepada ucapan, ajaran, karya Sang Anak Domba Allah itu. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, tentu saja tindakan-tindakan orang Kristen yang seperti itu tidak berkenan di mata penguasa Romawi, yaitu kaisar pada waktu itu. Akhirnya orang-orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Mereka mengalami kematian dengan cara-cara yang mengenaskan. Dan di tengah-tengah pergumulan seperti itulah surat atau kitab Wahyu ini ditulis. Rasul Yohanes yang mengalami pengasingan di Pulau Patmos mendengar bahwa masyarakat atau komunitas orang beriman, orang-orang Kristen mengalami penindasan yang tidak mudah untuk diatasi. Dan Rasul Yohanes menulis surat ini untuk menguatkan, untuk menopang, untuk meneguhkan iman mereka. Bagian yang kita baca, perikop yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak setiap pribadi yang membaca kitab Wahyu, baik orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada waktu itu, maupun kita umat Kristen yang pada hari ini masih terus bergumul dan berjuang di tengah-tengah berbagai kesulitan yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita, untuk melihat, untuk mengalami tangan Allah
yang penuh dengan keperkasaan, tangan Allah yang penuh dengan kemahakuasaan. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil di tangan Tuhan. Tetapi masalahnya, ibu bapak saudara yang terkasih, bagaimanakah sikap hati umat beriman manakala ia atau mereka diperhadapkan pada masalah yang tidak dengan mudah dapat diatasi. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Wahyu ini mengajak setiap pembaca tulisannya untuk tetap mengalami kehadiran Allah dan bersyukur di tengah situasi apapun yang mereka alami. Ketika umat Kristen mengalami penindasan dan penganiayaan, umat Kristen tetap dipanggil bahwa di dalam segala situasi dan kondisi, bahkan yang terberat dan tergelap sekalipun, di situ Allah tetap hadir. Di situ Allah tetap bekerja. Di situ tetap nyata kemahakuasaannya. Dan ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ajakan, dengan motivasi yang sedemikian inilah umat Kristen, gereja perdana pada waktu itu ditopang, dikuatkan, diteguhkan, dikukuhkan bahwa mereka beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang senantiasa menyatakan kemahakuasaannya bahkan di tengah situasi yang paling sukar dan paling berat sekalipun. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ibu bapak saudara yang terkasih, saya percaya kita pun mengalami pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah untuk kita lewati, kita lalui, kita jalani. Entahkah pergumulan itu berupa kondisi ekonomi yang semakin lama semakin sukar dan berat. Entahkah pergumulan itu berupa kondisi kesehatan di tengah-tengah situasi dan kondisi dan bahkan cuaca yang tidak bersahabat pada akhir-akhir ini. Entahkah pergumulan itu berupa menjauhnya relasi dan komunikasi dengan orang-orang yang selama ini menjadi teman-teman dekat kita, menjadi sahabat-sahabat kita, menjadi rekan-rekan sekerja atau bahkan rekan sepelayanan. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah di tengah-tengah segala situasi, di tengah-tengah segala kondisi yang berat seperti itu, kita masih tetap dapat melihat dan mengalami kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan Allah yang kita imani dan yang kita amini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, tidak ada, sekali lagi, tidak ada satu kesulitan, satu masalah yang begitu besarnya sampai mampu menahan uluran tangan Tuhan untuk menopang dan menguatkan kita. Tidak ada. Allah kita Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang maha besar, dan tidak ada satu perkara pun yang dapat membatasi kebesaran dan kemahakuasaan
kekuasaannya. Oleh karena itu, pertama, jangan ragu, jangan goyah, tetaplah teguh beriman dan berpengharapan kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan cinta kasih-Nya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apapun yang ibu bapak saudara alami, tetaplah beriman dengan teguh kepada Allah, jangan goyah. Tetapi juga yang kedua, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ibu bapak saudara mulai melihat pribadi-pribadi di sekitar ibu bapak saudara mulai goyah, mulai lemah, mulai undur, mulai tidak tahan, ibu bapak saudara pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi dia. Ibu bapak saudara dipanggil untuk menopang, turut memberikan kekuatan bagi mereka yang mulai lemah, yang mulai goyah. Sama seperti Rasul Yohanes yang membuka telinga, membuka mata, membuka hati, membuka hidupnya untuk menerima situasi dan kondisi yang dialami oleh gereja mula-mula yang teraniaya dan berada di dalam pergumulan yang berat. Kita pun sebenarnya dipanggil untuk menyediakan hidup kita. Biarlah Tuhan boleh bekerja melalui kehidupan kita, memberikan topangan, memberikan kekuatan, meneguhkan dan mengukuhkan langkah orang-orang, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Selamat berkarya, selamat menjalani kehidupan ini di dalam rahmat Allah yang menuntun segala jalan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa kami terpana dengan begitu besar dan kemahakuasaan-Mu yang mengatasi segala situasi dan kondisi terberat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa, ya Bapa Surgawi, memohon biarlah di dalam rahmat-Mu kami tetap dimampukan untuk melihat dan mengalami kehadiran dan karya Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kami, dan di situ kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi ya Bapa Surgawi, kami pun dipanggil dan diingatkan untuk turut menopang, mengukuhkan dan meneguhkan mereka yang ada di sekitar kami, yang berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah untuk dijalani. Karena itu ya Bapa Surgawi, mohon Engkau pakai kami menjadi alat, menjadi instrumen yang Tuhan boleh pakai untuk meneguhkan, sehingga mereka yang ada di sekitar kami yang mulai lemah, mulai undur, mulai goyah, kembali dapat diteguhkan dan dikukuhkan di dalam rahmat Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah firman senantiasa menyala di dalam hati kami, dan kami boleh berjalan di dalam kehidupan ini sebab kami
ingat bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang kehidupan itu, kami berdoa. Amin.